Hai, ketemu lagi. Kali ini aku akan ngebahas tentang apa lagi. Kali ini aku akan bercerita tentang proses aku dari sesi interview hingga akhirnya diterima di kapal River Viking. Proses interview ini dibagi dalam beberapa sesi ya. Interview pertama dan kedua itu dilakukan di Bali, di agensi di Alpha Maksasai. Dan interview yang terakhir, final interviewnya dilakukan di agent di Jakarta. Jadi untuk interview yang pertama nih, setelah kita menaruh lamaran, kita akan bertemu dengan pihak agensi. Kalau dulu namanya Pak Agung, dia yang pihak rekrutmen di kapal. Jadi kita ke agen itu nggak ujug-ujug langsung diterima untuk interview ke Viking. Bukan seperti itu bro. Jadi untuk proses pertamanya, kita akan bertemu pihak agensi. Di sana kita akan interview. Kita akan dilihat apakah kita itu cocok untuk di Viking atau lebih baik ditaruh di kapal pesiar yang lain. Karena dilihat juga sih CV kita itu bagaimana, pengalaman kerja kita itu bagaimana. Kalau sekiranya kita memadai untuk kerja di Viking, dia akan menaruh kita sebagai kandidat untuk interview di Viking. Jadi modal yang pertama itu ya seperti biasa, kita harus good English. Ini adalah hal yang harus seorang yang akan kerja di kapal dan keluar negeri, kita harus bisa berbahasa Inggris. Bukan pandai sih, setidaknya kita bisa berkomunikasi secara lancar dalam bahasa Inggris. Yang kedua justru yang tidak kalah penting adalah penampilan dan pengalaman kerja, itu juga penting ya. Jadi saat interview pertama, kita akan ditawari sesuai dengan pengalaman yang ada di CV kita. Kita cocok nggak di Viking? Apakah kita mau? Jika kita ditawari Jika kita ditawari kapal lain selain Viking, apakah kita mau? Karena mungkin pihak agensinya melihat kita belum cocok di Viking, jadi dia menawari kapal yang lain apakah kita mau atau tidak gitu loh. Intinya ada di diri kita sendiri. Selain itu kalau kita dilihat bahasa Inggrisnya bagus, mungkin kita akan diloloskan untuk interview yang kedua. Interview yang kedua ini kita masih di agensi ya. Kita masih bertemu pihak agensi, tapi ini atasan dari interview yang pertama namanya Pak Agung. Kita akan bertemu atasannya namanya Pak Eri. Di sini ya interview kita bukan orang Indonesia ya, tapi kalau kemarin itu Pak Eri itu orang Filipina, dia interview aku. Di sini interviewnya lebih detail, lebih bahasa Inggris full, nggak ada bahasa Indonesianya. Karena jujur yang interview kita bukan orang Indonesia, jadi full bahasa Inggris. Di sini kita ditanyakan pengalaman dan sedikit tentang knowledge. Kalau kemarin itu aku ditanyakan tentang wine. Ya jujur aku tuh masih ngeblank ya masalah wine karena nggak belajar sama sekali. Tapi dia masih memaklumi selama kita selama kita bisa berbahasa Inggris dengan lancar, kemungkinan untuk kita lanjut ke interview ketiga ke user, ke final interview di Jakarta itu masih ada. Dan sesuai pengalamanku kemarin ya, aku kan sebenarnya bukan ditempatkan di Viking nih. Aku itu sebenarnya lolosnya di AIDA kemarin sama Pak Agung. Tapi mungkin setelah aku interview kedua, mungkin dilihat ya bahasa Inggris aku lumayan, dia ingin taruh aku di Viking River untuk menjalani proses final interview di Jakarta besok. Tapi aku diberi syarat, aku harus belajar tentang wine dan beverage. Jadi aku harus memantapkan diri aku dulu tentang pengetahuan wine, tentang pengetahuan minuman, supaya aku nggak rugi ke Jakarta jauh-jauh tapi nggak lulus. Oke, sekarang langsung aja final interview di Jakarta. Final interview di Jakarta ini dibagi dalam 2 sesi. Yang pertama adalah sesi dengan HRD dan yang kedua adalah sesi praktek. Jadi sesi dengan HRD ini kita akan ditanyakan tentang kesiapan kita, tentang
kesiapan kita untuk bekerja jauh di Eropa sana. Selain itu, dia akan juga melihat CV kita lagi. Dia akan bertanya tentang pengalaman kita, tentang macam-macam deh, tentang diri kita. Apa yang kalau kemarin yang ditanyakan itu adalah apa yang akan aku lakukan jika aku jauh dari keluarga, kesiapan aku untuk stay long di Eropa sana. Aku masih ingat jawabannya. Aku itu bilang bahwa aku akan bawa album kenangan yang akan aku bawa berangkat ke kapal Viking besok. Tapi itu sebenarnya bohong ya, aku nggak melakukan itu semua. Padahal foto-foto keluarga itu semuanya sudah ada di HP. Aku nggak akan repot untuk bawa album kenangan taruh di koper aku nggak akan melakukan itu. Terus yang hal lain yang ditanyakan adalah mengapa sih aku itu tertarik untuk melamar kerja di Viking. Aku ini jawab seperti ini juga. Karena aku tahu Viking itu adalah salah satu kapal pesiar terbaik di dunia. Dan sudah mendapatkan banyak penghargaan. Aku bilang seperti itu ke user. Penghargaannya apa saja kalian harus cek di website Viking, itu ada banyak. Aku udah lupa. Ingatnya kemarin aja pas ada interview, bener-bener belajar aku lihat apa sih penghargaannya Viking. Kita harus cross check tentang perusahaan yang akan kita lamar. Jadi jika kita bisa menjelaskan tentang itu, saya yakin user itu akan sedikit tertarik dengan kita. Dan kemungkinan sih kita akan lulus kalau kita sudah mengetahui beberapa hal tentang perusahaan itu walaupun kita belum bekerja di sana. Terus selain itu kita juga ada tes praktek ya. Tes praktek di sini yang agak sulit sih menurut aku, dan di tes praktek ini kita akan dites knowledge. Tes praktek juga ada 2 sesi. Sesi yang pertama adalah sesi tatap muka tentang pengetahuan kita tentang apa yang kita ketahui tentang pekerjaan aku. Jadi kalau saat interview kemarin aku melamar sebagai waiter, otomatis pihak interviewer akan bertanya pengetahuan aku tentang waiter. Semisalnya pengetahuan tentang wine atau knowledge. Prosesnya sih gimana ya? Prosesnya sih simple. Dia interviewernya itu seolah-olah dia adalah sebagai tamu dan aku adalah sebagai seorang waiter. Jadi ketika baru duduk nih, ketika baru duduk, kita akan berhadapan nih dengan usernya. Usernya akan bertanya, jika aku sebagai seorang tamu, jika aku memesan salad, apa yang akan kamu sarankan untuk aku? Jadi jawabannya adalah tergantung dengan apa jawaban kita, dan nanti jawabannya itu akan nyambung dari waktu ke waktu. Jadi sebagai contoh, jika aku menjawab, aku akan menyarankan Caesar salad untuk tamu aku. Nanti usernya akan bertanya, apa itu Caesar salad? Caesar salad adalah Roman lettuce, udah Caesar racing dan lain-lain. Aku udah lupa. Nanti pertanyaannya akan nyambung. Caesar racing itu apa? Dan macam-macam lah. Begitu juga dengan selanjutnya. Kalau usernya mau pesan main course, apa yang akan aku tawarkan sebagai main course? Kalau aku bilang misalnya nih, aku akan menawarkan tamu aku black pepper steak. Usernya akan bertanya, black pepper steak itu apa? Sausnya apa? Begitu. Jadi kita harus benar-benar belajar ya. Sorry aku nggak bisa jelasin apa itu black pepper steak itu apa, Caesar saladnya itu apa. Karena jujur aku udah lupa ya. Aku cuma ingat waktu aku interview kemarin, dan waktu interview kemarin pun aku sempat ngeblank. Begitu juga dengan minumannya ya. Kalau kita nyarankan black pepper steak, dia akan bertanya lagi, aku tahu nggak wine yang cocok untuk black pepper steak itu apa? Kalau aku menjawab
red wine. Red wine apa yang cocok? Itu loh. Terus proses pembuatan red wine itu seperti apa? Susah kan bro? Jadi harus benar-benar belajar bro. Terus begitu juga dengan dessert. Dessertnya apa yang cocok untuk aku? Apa? Bukan aku. Apa yang aku tawarkan? Dessert untuk tamu aku. Begitu juga minumannya. Minumannya apa? Misalnya kalau kita apa ya? Contoh dessert ya. Misalnya kalau aku menawarkan coklat mousse. Minuman yang cocok untuk coklat mousse itu apa? Wine yang cocok untuk coklat mousse itu apa? Oh ya, aku juga ditanyain tentang dessert wine ya. Dessert wine waktu itu aku ngeblank juga, berpikir lama. Aku sih masih sempet jawab, jawabannya adalah port. Port adalah salah satu dessert wine. Dan dia nanya lagi, port itu dari mana? Nah itu ngeblank lama. Aku bilang nggak tahu, tapi aku jawab juga Portugal dengan ragu-ragu. Ya begitu aja bro. Aku juga ditanyakan tentang jenis-jenis vodka. Jenis-jenis vodka itu apa saja? Ya kan banyak ada jenisnya. Ada Grey Goose, ada Finlandian vodka, dan banyak lagi lah, Smirnoff ada. Nah itu yang ditanyakan. Dan banyak lagi sih, tergantung apa yang kita sarankan, itu yang akan ditanyakan sama usernya. Apa namanya? Pertanyaan bersambung, pertanyaan menyambung. Terus intinya itu saja sih untuk final interviewnya. Memang agak sulit. Yang jelas satu, sebelum interview itu kita harus belajar. Kita harus minimal bisa bahasa Inggris. Ini beneran. Kalau kita kalah di knowledge, kita harus unggul di bahasa Inggris. Selain itu, kita juga harus rapi. Rapi itu pasti interview di mana-mana, bukan hanya di Viking saja. Interview dimanapun kita harus datang dengan rapi. Oh ya, satu hal yang aku tiba-tiba ingat nih. Jika kalian adalah seorang ex-kapal, kalian harus mempersiapkan appraisal. Appraisal ini mungkin semacam apa ya? Semacam laporan dari company sebelumnya. Karena itu juga akan dilihat apakah kita itu punya masalah dari company sebelumnya sehingga kita memutuskan untuk pindah ke Viking. Itu yang dilihat, appraisal. Anak ex-kapal pasti tahulah appraisal itu apa. Kalau aku jelasin ya seperti raport. Kalau dijelasin detail aku lupa itu apa. Apalagi ya, itu aja sih proses interview. Yang penting satu, kita pede, kita bisa bahasa Inggris, dan kita tahu knowledge. Dan satu lagi, tes praktek. Tes prakteknya waktu itu sih gampang ya, cuman setup table, satu meja bertiga. Jadi kalau lupa tinggal lirik ke teman lain ya setupnya seperti apa. Itu aja. Sisanya ya kita menunggu kabar dari agensi. Kalau kita lulus kita akan dikabari. Itu aja ya. Kalau ada yang lupa atau gimana, aku akan curhat di lain waktu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Bye.